Halo guys, selamat datang di channel ini. Salam kenal, aku Wis. Kali ini aku akan sharing tentang data dan informasi. Ini ada di dalam bidang sistem informasi manajemen. Namun menurut saya bisa juga digunakan untuk di bidang lain. Oke, langsung aja. Nah, ini adalah alirannya untuk membentuk informasi. Ini mirip kayak aliran sistem seperti yang ada di video aku sebelumnya. Di sini alirannya adalah dari data, lalu ke proses, lalu menjadi informasi. Oke, dari sini dulu data. Data itu adalah bahan baku untuk membuat informasi. Bahan baku ini misalnya kayak hasil pengukuran, hasil pengamatan, hasil riset, hasil dari koran, googling, browsing, dari TikTok, IG, dan sebagainya. Pokoknya buat data lah untuk kita olah lagi. Lalu lanjut ke proses atau juga disebut model. Model ini mungkin ini adalah bahasa IT-nya ya, tapi sama aja dengan proses ya. Di sini pokoknya adalah cara untuk mengubah dari data sampai menjadi informasi. Pokoknya di proses ini adalah tempat untuk menaruh logika atau metode sesuai dengan informasi yang ingin kita berikan. Ya, sesuai dengan tujuan informasi yang ingin kita berikan. Oke, kita taruh di sini pokoknya nih. Nah, setelah kita taruh metode atau cara-caranya, lalu menjadi informasi. Nah, di sini biasanya sudah berupa output nih yang sudah siap dikonsumsi oleh pengguna. Ya bebas sih, pengguna tersebut objeknya bebas. Bisa program, bisa mesin, bisa manusia, dan sebagainya. Oke, di sini adalah contoh ya. Misalnya tujuannya adalah membuat laporan kesehatan budi. Oke, di sini data. Data ya tentu kita membutuhkan umur budi ini berapa, lalu jumlah langkah per harinya berapa, lalu detak jantung, lalu jam tidurnya budi gimana. Oke, lalu kita proses ke sini. Di sini kita memproses nilai kesehatan budi kayak gimana, apakah baik ataukah kurang nih. Lalu kita memproses lagi rekomendasi latihan olahraga yang bagus buat budi kayak gimana. Nah, terkenal pasti kan udah muncul hasilnya nih. Setelah muncul hasilnya baru kita output ke informasi. Nah, di sini tampilan informasi di aplikasi Android iOS si Budi itu bisa ngelihat, oh jadi kesehatan aku kayak gini nih. Apa ya yang perlu aku perbaiki gitu. Atau juga bisa dari laporan dari coachnya Budi. Oke, kita lanjut ke contoh kedua, data. Ini tujuan kita adalah untuk membuat informasi analisis dampak kebijakan WFH terhadap produktivitas karyawan. Di sini, yang pasti kita membutuhkan data karyawan, lalu data kinerja karyawan sebelum WFH dan sesudah WFH, lalu data jumlah tugas yang diselesaikan dan absensinya gimana. Lalu kita proses ke sini. Di sini kita di dalam proses ini, dari model ini, kita membandingkan produktivitas sebelum dan sesudah WFH. Apakah skornya gimana gitu untuk masing-masing karyawan atau secara global gitu biar HRD-nya atau manajemen bisa melihat gitu. Nah, lalu dari sini masuk ke informasi. Nah, di sini tampilannya udah enak nih, sudah siap dikonsumsi nih oleh para manajemen atau HRD. Tampilan informasi di website manajemen sehingga HRD atau manajemen bisa memberikan keputusan gitu yang akurat. Oke, lanjut nih. Ini adalah pilar informasi. Ini dipublish oleh John Birch dan Gary Grudnitsky di dalam bukunya itu Informasi System Theory and Practice tahun 1986. Ada 3 pilar nih, yaitu relevan, tepat waktu, akurat.
kita membahas relevan dulu. Relevan ini maksudnya informasi yang kita berikan itu harus berhubungan dengan orang tersebut, harus berguna dengan orang tersebut. Misalnya nih, orang di divisi keuangan, dia pasti membutuhkan laporan keuangan gitu. Bukan kita kasih laporan prediksi cuaca atau laporan kondisi di gunung. Kan itu nggak nyambung kan. Ya, jadi kita harus ngasih yang langsung nyambung gitu ke orang keuangannya. Lalu masuk ke tepat waktu. Nah, ini penting nih. Kayak misalnya kan ada ada informasi bahwa KAI sedang memberikan diskon sangat besar gitu. Nah, ada si A nih, dia ngasih tahu si B nih bahwa ada diskon besar nih di KAI pada tanggal 17 Agustus. Dia ngasih tahu. Nah, cuman kasih taunya telat nih, telat beberapa jam gitu. Sehingga pada jam diskon tersebut atau flash sale tersebut, tiket tersebut sudah habis. Nah, kan si ini kan telat ngasih taunya beberapa jam, sehingga pas si B ini memesan tiket, tiketnya itu sudah habis gitu karena sini telat, enggak tepat waktu. Oleh karena itu, tepat waktu di sini sangat penting karena kalau enggak tepat waktu, informasi informasi tersebut bisa enggak berguna. Lanjut ke pilar yang ketiga yaitu akurat. Nah, ini juga penting nih agar dapat memberikan hasil keputusan yang akurat juga. Misalnya kayak ada orang nih, dia periksa, lalu hasil pemeriksaannya itu harus akurat agar dokter juga bisa memberikan resep yang akurat juga. Kayak gitu. Jadi ketiga komponen ini sangat penting untuk membuat informasi yang berkualitas. Seperti itu ya. Oke guys, demikian video singkat ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya guys untuk mendukung channel ini dan untuk melihat video selanjutnya tentang sistem informasi manajemen ya guys. Terima kasih guys telah menonton video ini. See you next time.